Baiklah, ketua kelas mempersiapkan kelasnya. Duduk siap. Assalamu kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum Ibu menjelaskan materi, terlebih dahulu kita absen. Iya, Bu. Agnesia, Hadir Bu. Rizka, Hadir Bu. Devitri Natalia, Hadir Bu. Yani Messi, hadir Bu. Andi Gaby Ratulangi, Hadir Bu. Yusriani, Hadir Bu. Andi Fani, Hadir Bu. Febrianti, Hadir Ibu. Homsur, Hadir, Bu. Bagaskara, Hadir, Bu. Hadir semua. Anis, Adi, Yusuf, Hadir Bu. Laude, Hadir. Rian, Hadir. Gustri, Hadir, Bu. Iwan. Muhammad Iwan. Hadir, Bu. Hadir semua di? Ya. Sebelum Ibu menjelaskan materi pembelajaran, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu tentang perubahan sosial. Perubahan sosial. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama ada pengertian dari perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial. Dan yang kedua ada bentuk perubahan sosial. Adanya perubahan sosial. Perubahan sosial. Ada yang tahu apa pengertian dari perubahan sosial? Saya Bu. Bagas. Perubahan sosial dipahami sebagai perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung tanpa henti. Ini akan terjadi karena manusia itu adalah makhluk yang dinamis atau makhluk sosial. Dia akan berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan di dalam masyarakat. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Saya Bu. Gaby, silakan. Baik Bu, terima kasih. Perubahan sosial adalah situasi yang terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan karena ketidaksamaan dengan unsur-unsur sosial yang ada. Ada lagi? Saya Bu. Febri, silakan. Jadi perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Ada lagi? Silakan Yus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Bu. Perubahan sosial menurut Suryono Sukanto adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok di masyarakat. Gitu, Bu. Ada lagi? Oh, tidak ada yang bisa menjelaskan contohnya? Saya Bu. Silakan Gaby. Bagas dulu. Silakan Bagas. Saya Bu, contoh dari perubahan sosial itu saya ambil dua, perubahan secara cepat dan perubahan secara lambat. Perubahan secara cepat biasa disebut sebagai revolusi, sedangkan perubahan secara lambat yaitu evolusi. Perubahan revolusi contohnya itu perubahan
perubahan peraturan, baik itu peraturan dalam kepemerintahan dan peraturan dalam kelas itu sendiri. Sedangkan perubahan secara lambat yaitu evolusi, seperti perubahan gaya berpakaian dalam masyarakat, seperti itu. Terima kasih. Guru. Terima kasih. Ada lagi? Saya Bu. Silakan nanti Gaby ratu lagi. Baik Bu, terima kasih. Contoh yang saya ambil itu dari perubahan sosial seperti pada penggunaan alat pada sistem pertanian, seperti teknologi di mana perubahan itu seperti petani menyemat pada hanya di dalam ruangan, tetapi dengan adanya teknologi canggih sekarang dalam penanaman padi dapat dibilang sudah menggunakan mesin yang akan dapat menghasilkan tanaman yang berkualitas dan baik. Betul yang dikatakan bahwa teknologi yang membawa sekarang perubahan sosial di Iya Bu. ya betul yang dikatakan bahwa perubahan sosial itu terjadi karena adanya struktur dan fungsi sosial yang otomatis akan mempengaruhi budaya itu sendiri karena adanya suatu kebiasaan dalam masyarakat. Iya Bu. Nah, baiklah, karena sudah ada penjelasan dari teman-teman tentang perubahan sosial, maka Ibu akan menjelaskan yaitu pengertian perubahan sosial menurut Sarjona Sekanto, dan tadi sudah dijelaskan oleh saudara kita Yusriani. Dan yang kedua itu menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dalam suatu masyarakat. Dan yang kedua itu menurut William Ogbrun, perubahan sosial adalah perubahan yang meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik unsur material maupun unsur non-material. Namun yang ditekankan adalah pengaruh unsur material terhadap non-material. Yang dimaksud unsur material kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia, misalnya teknologi. Yang dimaksud dengan unsur non-material itu hasil dari suatu kebudayaan yang bersifat lebih abstrak, seperti ide, ideologi ataupun kepercayaan. Itu materi kedua, itu adanya bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Perubahan secara lambat memerlukan waktu yang lama. Biasanya perubahan ini merupakan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Proses perubahan ini dinamakan evolusi. Evolusi terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan selanjutnya itu perubahan cepat atau revolusi yang berlangsung cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan. Selanjutnya itu ada perubahan kecil, adalah perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Selanjutnya itu ada perubahan besar, perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga seperti sistem kerja, hak milik tanah, hubungan kekeluargaan dan stratifikasi masyarakat. Ada yang tahu lagi apa bentuk-bentuk dari perubahan sosial? Perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan. Ya, silakan Yus. Baik Bu, yang selanjutnya itu perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan ini dinamakan pelaku perubahan atau agent of change. Tuh. Sekian, terima kasih. Ya, bagus. Dan perubahan selanjutnya juga ada perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Ada lagi yang tahu? Bu. Silahkan, Fe. Ya Bu, jadi perubahan selanjutnya adalah perubahan struktural, di mana perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Yang kedua, perubahan proses, yaitu perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan tersebut hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Oke. Yaitu materi dari bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kita lanjut materi selanjutnya, itu akibat dari perubahan sosial.
Nah, akibat dari perubahan sosial itu masyarakat merupakan sebuah sistem apabila salah satu unsurnya tidak berfungsi dengan baik, keseimbangan sistem akan terganggu secara keseluruhan. Ketidakseimbangan sistem ini akan mengakibatkan timbulnya disorganisasi sosial yang lama-kelamaan akan berubah menjadi disintegrasi sosial. Sarjana Sukanto mengatakan bahwa disorganisasi atau disintegrasi sosial adalah proses berpudarnya norma-norma atau nilai-nilai dalam masyarakat karena perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya itu ada proses disintegrasi sebagai akibat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, antara lain dapat berbentuk pergolakan daerah, aksi protes dan demonstrasi, kriminalitas dan kenakalan remaja. Itulah materi yang Ibu sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan Bu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Jadi apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial? Sekian dan terima kasih. Bagus pertanyaannya ya. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Yaitu faktor internalnya itu perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru, dan konflik dalam masyarakat. Yang faktor eksternalnya itu ada seperti faktor alam, peperangan, pengaruh budaya, dan lingkungan fisik serta struktur sosial. Oh, berarti ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, Bu? Iya. Internal dan eksternal. Iya. Ya. Baik, makasih. Ya. Dan kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu perubahan sosial itu dimulai pada suatu masyarakat yang mana pertama-tama mengalami suatu perubahan sosial. Kondisi awal terjadinya perubahan mempengaruhi proses sosial dan memberikan ciri-ciri tertentu yang khas sifatnya. Kecepatan proses dari perubahan sosial tersebut mungkin akan berlangsung cepat dalam jangka waktu tertentu. Untuk itu, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kelompok, yaitu tugas makalah dan PPT dengan mencari materi perubahan sosial yang belum Ibu jelaskan dan dipresentasikan di pertemuan selanjutnya ya. Iya Bu. Siap, Iya, Bu. Bu. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.